Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali nikmat, banyak sekali keistimewaan, banyak sekali keutamaan-keutamaan melebihi apa yang Allah berikan kepada makhluknya yang lain. Kita sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan olehnya dalam keadaan fitrah. Fitrah Allah. Artinya manusia itu adalah makhluk yang mendekati Allah, dapat mengadakan hubungan dan mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan makhluknya yang lain, diciptakan begitu saja. Hewan, tumbuh-tumbuhan, ya hanya seperti itu. Tidak diberikan kemampuan, tidak diberikan kesempatan untuk berikhtiar, untuk melakukan perintah-perintah Allah, supaya dengan ketaatan melaksanakan perintah Allah, dia bisa mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, taqarrub ila Allah. Kita diciptakan oleh Allah aslinya pada dasarnya sudah muslim, sudah beriman. Jadi semua yang lahir, manusia yang lahir itu lahir dalam keadaan beriman. Artinya sudah meyakini, sudah berjanji, sudah bersyahadat mempertuhankan Allah. Dan ada janjinya. Janji itu kita nyatakan saat kita ditanya oleh Allah. Kita waktu itu di alam arwah, masih ruh, berwujud ruh. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi waktu kita hendak diciptakan oleh Allah, Allah bertanya kepada roh kita, bukankah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Qalu, kita ini, roh kita menjawab, bala syahidna. Sungguh kami bersaksi, kami bersyahadat. Syahidana, kami bersyahadat. Kaulah Tuhan kami, engkau Tuhan kami. Berarti kita sudah bersyahadat. Syahadat itu menandai bahwa kita beriman. Jadi itulah syahadat pertama kita. Sebelum kita lahir ke bumi ini kita sudah bersyahadat, berarti kita sudah beriman. Itulah yang asli dari manusia. Artinya manusia lahir dalam keadaan sudah mukmin, dalam keadaan sudah muslim. Itu yang disebut dengan fitrah asli. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap yang lahir dilahirkan fitrah asli, asli termasuk sudah bersyahadat. Asli juga ini artinya baik. Karena biasanya kalau asli bukan KW, ya, bukan KW, bukan tiruan, bukan palsu. Asli itu baik. Maka manusia itu aslinya baik. Asli, dorongan yang paling kuat dari dalam diri kita itu untuk baik sebetulnya, untuk berbuat baik. Sehingga kalau kita berbuat baik, kita senang. Karena itu sebetulnya maunya kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, itu karena ada panggilan hati kita untuk berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik, kita senang karena mengikuti panggilan hati kita. Sebabnya maka dikatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik untukmu. Perbuatan baik kita itu untuk diri kita. Kita pasti senang, kita pasti bahagia.
Coba kalau kita menolong orang susah, ya tentu yang kita tolong itu ya senang, tapi kita duluan senang. Begitu kita memberikan, alhamdulillah kita bisa menolong. Itu sebabnya maka setiap orang pada dasarnya selalu mau berbuat baik, meskipun dia susah. Meskipun dia susah. Ada sebuah kisah terjadi pada perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu perang yang nanti hasilnya itu merebut Yerusalem yang bergolak ini. Itu dari kekuasaan Romawi. Waktu itu Romawi sudah beragama Kristen. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar, akhir pemerintahan Abu Bakar, itu ada perang namanya perang Yarmuk. Di wilayah Syria dan sekitarnya, Sam, Biladu Sam kalau istilahnya dulu. Negeri Sam. Negeri Sam itu termasuk Yerusalem. Itu Sam. Syria, ya Damaskus sekarang ini, itu wilayah yang luas. Biladu Sam. Itu perang yang luar biasa. Karena pasukan Muslim berhadapan dengan pasukan Romawi. Dan dimenangkan oleh pasukan Muslim akhirnya. Perang itu cukup lama. Karena masing-masing kuat ini. Nah, di dalam suasana perang itu banyak jatuh korban, termasuk beberapa pasukan Muslim yang korban, ada yang luka parah. Yang luka parah itu ya karena belum mati, itu butuh pertolongan sehingga dia kirim berita kepada keluarganya, namanya Ibnu Huzaifah, itu keluarganya untuk datang menolong dia. Datanglah dia cari, ketemu. Setelah dia cari ini keluarganya, sepupunya dalam keadaan luka parah. Dia bawa air untuk dia kasih minum. Belum sempat dia minum, ada lagi orang yang luka parah juga. Dia tidak jadi minum. Dia bilang kepada sepupunya, kasih air ini cepat kepada yang luka di samping itu lebih membutuhkan. Padahal dia sudah luka parah. Jadi dia dengar, dia bawa lagi air itu kepada yang pasukan yang baru saja dibawa ke situ karena luka parah. Dia mau coba bantu. Ada lagi yang lain datang dalam keadaan luka parah. Dia tidak jadi juga minum. Dia bilang, bawa ini air kepadanya. Jadi itu karena keinginan untuk berbuat baik, meskipun dia susah. Sebabnya juga di dalam Al-Quran itu ada pujian kepada kaum Ansar. Kaum Ansar itu penduduk Madinah waktu ya ada muhajirin datang, penduduk Madinah itu menolong saudaranya. Lalu dipuji karena mereka betul-betul tulus, ikhlas, mau berkorban untuk menolong saudaranya. Sehingga Al-Quran mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain dibandingkan diri mereka meskipun mereka susah. Kenapa? Karena itu tadi, ingin berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik, kita kadang-kadang menyesal. Kenapa ya saya tidak sempat berbuat baik? Maka dengan begitu kita berusaha memiliki sesuatu supaya nanti kita manfaatkan untuk menolong orang. Dan menurut salah satu ungkapan orang ya ulama, ungkapan hikmah, bahwa sebetulnya milik kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita sudah sumbangkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah milik yang benar-benar milik kita, tidak akan ada yang ambil. Kenapa? Karena pahalanya jelas punya kita. Kalau kita punya uang, kita masih simpan di bank atau masih simpan di rumah, di kantong kita, di dompet kita, itu hanya numpang. Boleh jadi dia hilang sehingga tidak menjadi milik kita. Hanya jadi yang milik kita itu adalah apa yang kita sudah berikan ke jalan yang baik. Nah, jadi manusia itu suka berbuat baik. Manusia kita ini lahir mukmin muslim, tetapi dalam kehidupan kita bisa menyimpang dari keislaman, dari keimanan kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kebebasan, bebas. Kalau kau mau beriman, ya pertahankan imanmu, kamu beriman. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah dia. Siapa yang mau kafir, kafirlah dia.
Dan manusia itu bebas. Itulah sebabnya maka meskipun kita aslinya mukmin, aslinya muslim, tapi setelah menjalani hidup ini menyimpang, belok. Belok karena apa ya? Banyak faktor. Belok karena bujukan syaitan. Ini ada setan sekitar kita. Setan itu sebetulnya sifat buruk, sifat jahat yang diperankan aktornya adalah manusia dan jin. Jadi kalau kita mau lihat setan, lihat kalau ada orang yang suka bikin masalah, suka mengajak kita kepada kejahatan, nah setan itu setan. Manusia yang sifatnya perilakunya setan. Ada lagi yang bukan manusia tapi jin. Itu juga jin yang jahat yang membisik-bisikkan kepada dosa, pada pelanggaran, nah setan juga itu. Maka disebut setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu membisik-bisikkan ke dalam dada manusia. Dari mana? Dari jin dan manusia. Nah itulah yang menyebabkan kita menyimpang dari fitrah kita. Berdosalah kita kalau kita mengikuti itu. Karena itu maka setan ini adalah inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Setan itu musuh. Musuh. Jadi kita menyimpang dari fitrah kita. Karena setan. Sebabnya maka kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari bujuk rayu setan. Bahkan ketika kita baca Al-Quran, itu diperintahkan. Kalau kamu baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari bujuk rayu setan. Idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Quran, maka berta'awuzlah, minta tolonglah kepada Allah dari syaitan. Karena syaitan bisa saja mengganggu kita sedang baca Quran. Baca salah-salah, pahami salah-salah. Karena setan. Apalagi kalau bukan mengaji, ya apalagi kalau perbuatan biasa lebih gampang lagi setan. Jadi sedangkan kita mau mengaji, sedangkan kita sholat, setan masih bisa datang. Apalagi kalau tidak, apalagi kalau misalnya jual beli, berdagang, ya kadang-kadang ada saling menipu. Tidak baik, udah baik gitu, tidak apa-apa, cuma jelas tidak baik. Itu karena bujuk rayu setan. Itu gampang sekali. Orang bisa bikin kwitansi palsu, fiktif lagi. Itu karena setan semua. Nah itu setan. Yang kedua, karena ada namanya hawa nafsu. Hawa nafsu dalam diri kita ini punya kekuatan yang mendorong pada kejahatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu mendorong kepada dosa, kepada kejahatan. Illa, kecuali ada nafsu marahimah Rabbi yang dirahmati oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi inilah sebetulnya nafsu kita yang ada supaya jangan membawa kita kepada dosa. Maka nafsu ini harus kita jaga, kita pelihara supaya nafsu kita menjadi suci dan bersih. Dan itulah yang dirahmati oleh Allah. Ini sebabnya maka puasa. Nah, nafsu yang dirahmati oleh Allah inilah nanti yang akan kembali kepada Allah. Kita semua ini kan mau kembali kepada Allah. Mudik yang asli. Mudik asli itu sebetulnya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita akan kembali kepada Allah, tentu kita hanya bisa kembali dengan baik apabila kita suci. Kembali suci. Fitrah. Jiwa kita jiwa yang suci. Nah, itulah nanti yang disebut pemilik jiwa yang tenang, pemilik nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, yakni jiwa yang bersih, jiwa yang senantiasa dikontrol, dikendalikan, hanya semata-mata takut kepada Allah. Di wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya dan senantiasa mengendalikan hawa nafsunya, jangan mengikuti bisikan nafsu yang jahat tadi, maka nanti tempat kembalinya adalah surga. Semua kita ingin masuk surga. Dan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan senang dan disenangi.
begitu kembali yang luar biasa indahnya. Kita sudah senang kembali kepada Allah. Allah pun senang menerima kita. Sehingga Allah mengatakan, fadkhuli fi ibadi, hai pemilik jiwa tenang, masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang hambaku yang aku cintai. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Sungguh beruntunglah orang yang menjalani hidup ini senantiasa menjaga kesucian jiwanya, menjaga fitrahnya. Karena hanya dengan cara begitu kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan senang dan disenangi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam